Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwanul Muslim Fuad dengan NIM 12191692 akan memaparkan makalah presentasi makalah tentang analisis data dengan moving average. Dan saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang kedua ada Reza Duta Purnomo 12191854, yang ketiga Muhammad Al-Fazri 12191878, yang terakhir Rifki Fadilah dengan NIM 12191874. Yang pertama, adanya latar belakang. Analisis deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Perkembangan, harga, hasil, penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Metode moving average merupakan komponen deret berkala dari bagian tren sekuler yang merupakan perkembangan suatu kejadian, gejala atau variabel yang mengikuti gerakan tren sekuler. Metode moving average biasanya digunakan oleh investor dan trader di seluruh dunia karena moving average mampu menghilangkan faktor subjektif dari setiap analisa. Moving average menunjukkan nilai harga rata-rata satu periode tertentu. Pada saat harga berubah, moving average bisa naik atau turun. Analisis data deret berkala. Data deret waktu ialah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau kesimpulan hasil observasi yang diatur dan didapat menurut urutan kronologis waktu. Misalnya, perkembangan produksi, hasil penjualan, harga, barang, jumlah penduduk, dan lain-lainnya. Analisis data berkala memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta pengaruhnya atau hubungannya terhadap kejadian lain. Dengan data berkala kita dapat membuat ramalan berdasarkan garis regresi atau garis tren. Data berkala terdiri dari komponen-komponen, sehingga dengan analisis data berkala kita dapat mengetahui masing-masing komponen atau bahkan menghilangkan suatu atau beberapa komponen. Nama saya Muhammad Al-Fajri, saya akan menjelaskan komponen data berkala. Yang pertama, gerak jangka panjang atau tren. Suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan atau kecenderungan secara umum. Arahnya bisa menaik dan menurun. Garis tren ini juga sangat berguna untuk membuat ramalan, forecasting. Tren sekuler umumnya meliputi gerakan yang lamanya sekitar 10 tahun atau lebih. Tren dibedakan menjadi dua jenis, yakni yang A, tren linear, mengikuti pola garis lurus, Y, seberangan A plus BT, yang B, tren non-linear, mengikuti pola lengkung, parabola, eksponensial, logaritma, dan lain-lain. Yang kedua, gerak siklis. Gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren. Berlaku untuk data tahunan. Gerakan siklis bisa terulang setelah jangka waktu tertentu, setiap 3 tahun, 5 tahun, atau lebih. Yang B, gerakan siklis melukiskan terjadinya 4 fase kejadian dalam jangka waktu tertentu, yakni kemajuan, kemunduran, depresi, dan pemulihan. Gerak musiman. Gerak musiman terjadi lebih teratur dibandingkan gerak siklis dan bersifat lengkap, biasanya 1 tahun kalender. Gerakan berpola tetap dari waktu ke waktu. Faktor utama yang menyebabkan gerakan ini adalah iklim dan kebiasaan. Yang keempat, gerakan irreguler atau faktor residu, gerak tak teratur. Yang A, gerak ini bersifat sporadis atau tidak teratur dan sulit dikuasai. Yang B, perang, bencana alam, mogok, dan kekacauan adalah beberapa faktor yang terkenal yang bisa menyebabkan gerak ini terjadi. C, dengan adanya pengaruh tersebut, maka gerak irreguler sulit untuk dilukiskan dalam suatu model. Komponen deret berkala. Tren sekuler yaitu gerakan yang berjangka panjang, lamban seolah-olah alun ombak, dan berkecenderungan menuju ke suatu arah, menaik atau menurun. Ciri-ciri tren sekuler. A, umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. B, tren digunakan dalam melakukan peramalan, forecasting. Metode yang biasanya dipakai antara lain adalah metode semi-average dan metode least square. Yang dua, variasi musim yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Tiga, variasi skili yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. Empat, variasi random atau residu yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Nama saya Rifki Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang
metode rata-rata. Metode rata-rata bergerak moving average. Metode rata-rata bergerak banyak digunakan untuk menentukan tren dari suatu deret waktu. Dengan menggunakan metode rata-rata bergerak ini, deret berkala dari data asli ditambah menjadi deret rata-rata bergerak yang lebih mulus. Metode ini digunakan untuk data yang perubahannya tidak cepat dan tidak mempunyai karakteristik musiman atau seasonal. Metode rata-rata bergerak estimasi permintaan periode berikutnya sebagai rata-rata data permintaan aktual dari N periode terakhir. Terdapat 3 macam model rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak sederhana, simple moving average. Yang kedua, rata-rata bergerak tertimbang, center moving average. Rata-rata bergerak sederhana. Rata-rata bergerak sederhana yang sering digunakan untuk meratakan deret berkala yang bergelombang adalah metode rata-rata bergerak. Metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-rata. Jika digunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergerak 3 tahun. Prosedur menghitung rata-rata bergerak sederhana per 3 tahun sebagai berikut. Jumlah data selama 3 tahun berturut-turut, hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Bagilah dengan banyak tahun tersebut 3 untuk mencari nilai rata-ratanya. Jumlahkan data berikutnya selama 3 tahun berturut-turut dengan meninggalkan tahun yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyak tahun tersebut dan seterusnya. Kelemahan metode ini adalah metode ini memerlukan penyimpanan yang lebih banyak karena semua pengamatan terakhir harus disimpan, tidak hanya nilai rata-rata. Metode ini dapat mengulangi dengan baik adanya tren atau musiman. Rata-rata bergerak tertimbang. Umumnya timbangan ini digunakan bagi rata-rata bergerak ialah koefisien binominal rata-rata bergerak per 3 tahun harus diberi koefisien 1, 2, 1 sebagai timbangannya. Prosedur penghitungan rata-rata bergerak tertimbang per 3 tahun sebagai berikut. Jumlahkan data tersebut selama 3 tahun berturut-turut secara tertimbang. Bagilah hasil penjumlahan tersebut dengan faktor pembagi koefisien binominal 1 tambah 2 tambah 1, jadi 4. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut, dan seterusnya sampai selesai. Oke, perkenalkan, nama saya Reza Duta Purnomo, akan menjelaskan contoh soal dan jawabannya. Nah, di sini ada tabel jumlah sepeda motor di Indonesia tahun 2010 sampai 2015 dalam jutaan, yang diambil dari data bps.go.id. Ini ada tahun 2010 dengan jumlah 61 juta, 2011 ada 68 juta, 2012 ada 76 juta, 2013 ada 84 juta, 2014 ada 92 juta, dan 2015 ada 98 juta. Nah, tentukan yang pertama rata-rata bergerak sederhana selama 2 tahun, dan yang kedua rata-rata bergerak tertimbang selama 3 tahun. Oke, kita langsung ke jawaban nomor 1. Nah, bagaimana sih caranya menghitung rata-rata bergerak sederhana? Yang pertama, jumlahkan data selama 2 tahun berturut-turut. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Nah, kita jumlahkan data dari tahun 2010 dan 2011, yaitu 61 tambah 68 sama dengan 129. Nah, selanjutnya, yang kedua, bagilah dengan banyaknya tahun tersebut untuk mencari nilai rata-ratanya. Nah, di sini soalnya rata-rata bergerak sederhana selama 2 tahun. Kita bagi 2, yaitu 129 bagi 2 sama dengan 64,5. Kita masukkan ke rata-rata bergerak sederhana per 2 tahun. Kita taruh di barisan tahun 2011.
Yang ketiga, jumlahkan data berikutnya selama 2 tahun berturut-turut dengan meninggalkan tahun yang pertama, hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut, dan seterusnya. Nah, untuk kedua, kita jumlahkan data dari tahun 2011 dan 2012, yaitu 68 ditambah 76 sama dengan 144. Terus kita bagi 2, yaitu 144 bagi 2 sama dengan 72. Kita taruh ke barisan tahun 2012. Nah, untuk ketiga juga sama, yaitu data dari tahun 2012 tambah dari tahun 2013, yaitu 76 tambah 84 sama dengan 160. Terus kita bagi 2 sama dengan 80. Kita taruh di barisan tahun 2013. Untuk yang 4 kita ambil dari data tahun 2013 dan tahun 2014, yaitu 84 tambah 92 sama dengan 176. Terus kita bagi 2 sama dengan 88. Kita taruh ke barisan tahun 2014. Nah, Y5 diambil dari data tahun 2014, kita jumlahkan data dari tahun 2014 tambah dari tahun 2015, yaitu 92 ditambah 98 sama dengan 190. Terus kita bagi 2 sama dengan 195. Kita taruh di barisan tahun 2015. Oke, kita langsung ke jawaban nomor 2. Nah, bagaimana sih cara menghitung rata-rata bergerak tertimbang? Yang pertama, jumlahkan data tersebut selama 3 tahun berturut-turut secara tertimbang. Nah, kita jumlahkan data dari tahun 2010 dikali 1 ditambah 2011, data dari tahun 2011 kali 1 ditambah tahun 2012 kali 1. Ini ada 61, kita kali 1 ditambah 68 kali 2 ditambah 76 kali 1 sama dengan 273. Kita taruh ke jumlah bergerak tertimbang selama 3 tahun di barisan tahun 2011. Selanjutnya, yang kedua, bagilah hasil penjumlahan tersebut dengan faktor pembagi koefisien binomial 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Nah, di sini tahun 273 kita bagikan 4 sama dengan 68,25. Kita taruh di tengah-tengahnya. Yang ketiga dan seterusnya sampai selesai. Nah, Y2 juga sama seperti Y1, yaitu data dari tahun 2011 kali 1 ditambah tahun 2012 dikali 2 ditambah tahun 2013 dikali 1, itu 68 kali 1 ditambah 76 kali 2 ditambah 84 kali 1 sama dengan 304. Terus kita bagikan 4, jadi sama dengan 76. Kita taruh di tengah-tengahnya di tahun 2012. Untuk Y3 jumlahkan dari tahun 2012 kali 1 ditambah tahun 2013 kali 2 ditambah tahun 2014 kali 1, yaitu 76 kali 1 ditambah 84 kali 2 ditambah 92 kali 1 sama dengan 336. Kita bagikan 4 sama dengan 84. Kita taruh di tengah-tengahnya. Untuk Y4 kita ambil dari data tahun 2013 kali 1 ditambah tahun 2014 kali 2 sama tambah dari
tahun 2015 kali 1, yaitu 84 kali 1 ditambah 92 kali 2 ditambah 98 kali 1 sama dengan 366. Terus kita bagi 4 jadi sama dengan 91,5. Kita taruh di tengah-tengahnya di tahun 2014. Oke, itu saja yang kami jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.